Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi IPA SMP kelas 9 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Oke, apakah kamu tahu bagaimana cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Nah, salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jadi, magnet juga terdapat di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Nah, penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia itu disebut dengan biomagnetisme. Nah, migrasi yang dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya ya, dan mereka di saat melakukan migrasi hewan tersebut tidak salah arah ataupun tersesat. Nah, kenapa? Ya tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Hewan diberi atau memiliki alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS. Tentunya dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Oke, kita lanjut. Nah, yang A yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Oke, berbicara tentang medan magnet bumi, apakah kalian tahu? Ya, jadi medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Jadi, sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Nah, fenomena itu disebut dengan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi juga dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, kemudian mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Oke, yang pertama yaitu migrasi burung ya. Nah, ini gambar burung sedang melakukan migrasi. Jadi ada beberapa jenis burung seperti burung elang, kemudian burung layang-layang dan lain sebagainya. Mereka melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Nah, burung-burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada migrasi ikan salmon. Nah, jadi ikan salmon ini hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik ya, yang mana mereka melakukan migrasi untuk berkembang biak. Nah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ikan salmon ini melewati sungai Fraser. Nah, sungai Fraser ini sungai yang ada di Kanada ya. Dan mereka akan kembali lagi ke sungai tersebut setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Jadi tidak semua sungai dapat dilewati atau dilalui oleh ikan salmon ya, hanya sungai tertentu. Tentunya yang punya medan magnet yang cocok dengan migrasi ikan salmon. Selanjutnya ada migrasi penyu. Nah, berbeda dengan salmon dan burung, penyu melakukan migrasi ini sendirian ya, jadi tidak berkelompok. Nah, ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip medan magnet wilayah dekat Portugal, mungkin tempat dia berada ya, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Nah, pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Oke, lanjut. Magnet dalam tubuh bakteri. Jadi ada magnet juga ya di dalam tubuh bakteri. Nah, bakteri apa contohnya? Yaitu bakteri Magnetotaktik Bacteria atau MTB lebih dikenalnya. Nah, terdapat organel khusus yang disebut magnetosome. Ini ya, magnetosome. Nah, MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet.
Nah, beberapa jenis ini memiliki flagela, ini flagela ya, yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Selanjutnya teori dasar kemagnetan. Nah, yang pertama ada konsep gaya magnet. Nah, jadi kita membahas tentang magnet ya, tentunya kalian harus tahu apa itu pengertian dari magnet. Jadi kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Nah, Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, namun sekarang sudah menjadi wilayah Turki ya. Nah, di wilayah tersebut ditemukan atau terkandung batu magnet sejak zaman dahulu. Nah, magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Nah, kemudian magnet ini memiliki dua kutub ya, yaitu utara dan selatan. Nah, bila kutub magnet yang senama, maksudnya utara dengan utara didekatkan, maka akan tolak menolak. Jika kutub yang berbeda nama seperti utara dan selatan didekatkan, maka akan tarik menarik. Itu ya perbedaannya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sifat magnet bahan. Jadi berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda atau bahan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, yang ferromagnetik merupakan benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, ada baja, ada nikel, dan ada kobalt. Sedangkan yang paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya magnesium, litium, kemudian aluminium. Nah, yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik ini adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti seng, kemudian perak, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara membuat magnet. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Oke, bahan membuat magnet tadi ya benda-benda ferromagnetik yaitu baja dan besi. Nah, baja dan besi yang tidak mengandung magnet ini dapat dijadikan magnet. Caranya seperti apa? Yang pertama dengan cara menginduksi atau mendekatkan dengan magnet selama beberapa waktu ya. Jadi ini besi yang belum mengandung magnet dan ini adalah magnet. Jadi ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub penginduksinya. Jadi maksudnya misal ini besi ini didekatkan dengan sudut selatan ya, kutub selatan maksudnya, maka ujung dari besi ini akan memiliki kutub yang berlawanan yaitu utara. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, magnet juga dapat dibuat dengan cara melilit besi ya atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri oleh arus DC atau arus searah. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut dengan elektromagnet. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara batang besi atau baja digosok dengan magnet, yaitu gosoknya searah ya. Nah, itu kira-kira cara membuat magnet. Kemudian ada penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak ya, ada bel listrik sederhana, kemudian telepon kabel, kemudian ada saklar, dan lain sebagainya. Oke, saya akan bahas yang ini ya, cara kerja bel listrik sederhana. Perhatikan gambarnya. Nah, jadi cara kerja bel listrik sederhana yaitu pada saat tombol ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Ini kumparan ya, pada kumparan. Nah, aliran listrik ini akan mengakibatkan besi di dalamnya akan menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Jadi pada saat pemukul mengenai bel,
aliran listrik akan terputus, sehingga sifat elektromagnet tadi akan hilang. Akibatnya pemukul kembali ke tempat semula. Jadi itu kira-kira ya cara kerja bel listrik sederhana yang berhubungan dengan sifat kemagnetan. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan cara membuat magnet. Ini cara menghilangkan kemagnetan bahan. Jadi sifat kemagnetan bahan itu dapat dihilangkan ya dengan cara yang pertama dipukul-pukul, kemudian dipanaskan dengan api, kemudian dengan melilit magnet dengan arus. Tadi kan DC, sekarang dengan arus bolak-balik atau AC. Jadi pada prinsipnya sifat kemagnetan itu dapat dihilangkan dengan cara mengacak-acak arah magnet elementernya. Oke, selanjutnya ada medan magnet. Jadi medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik. Nah, medan magnet terbesar terletak di mana? Yaitu terletak di ujung-ujung kutub magnet. Kenapa? Ya karena bisa dilihat dari banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Oke, selanjutnya teori kemagnetan bumi. Nah, penemu teori ini namanya William Gilbert ya. Ia menjelaskan bahwa bumi ini bersifat magnet karena inti bumi dipenuhi lodestone atau batuan yang mengandung magnetik. Nah, jadi bumi itu merupakan magnet raksasa ya. Tentunya sebagai magnet raksasa, bumi memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut dengan deklinasi. Sedangkan medan magnet yang membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi itu disebut dengan inklinasi ya. Nah, selain itu medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik, yaitu partikel listrik yang dihasilkan matahari atau benda langit lainnya, yang mana itu dapat membahayakan kesehatan. Nah, dengan adanya medan magnet, partikel listrik tadi tidak dapat masuk seluruhnya ke permukaan bumi, tetapi ditarik menuju kutub magnet bumi. Nah, saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tadi tidak akan terionisasi ya, dan akan membentuk yang namanya plasma lemah. Nah, tampilan indah plasma inilah yang kemudian dikenal dengan aurora ya. Oke, cukup sekian untuk video part 1-nya. Insya Allah nanti akan ada video part 2-nya. Semoga kalian paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.